Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Siapa Budi Said Crazy Rich Surabaya beli emas antam 7 ton? Ini jejak beli emas 7 ton jadi dugaan korupsi, putusan Mahkamah Agung atau MA atas dengan memenangkan pengusaha Surabaya. Budi Said melawan PT Aneka Tambang Terbuka atau ANTM di tingkat kasasi membuat heboh jagat investasi emas. Pasalnya jumlah emas yang dibeli Budi dari Antam cukup besar. Sebanyak 7 ton atau nyaris senilai 6,5 triliun rupiah. Berdasarkan harga emas Antam di website Logam Mulia, harga emas Antam seberat 1 kg senilai Rp917.786.400. Jika membeli sebanyak 7 ton, artinya Budi membayar sebanyak 6,42 triliun rupiah. Lalu pertanyaannya, siapa sebenarnya Budi Said bisa memiliki uang sebanyak itu? Sebelum menjelaskan profil Budi, berikut ini adalah putusan MA atas kasus sengketa Budi Said melawan Antam, di mana kasus bermula saat Budi Said membeli emas 7 ton emas dari Antam pada 2018. Namun dalam perjalanannya, Budi Said baru menerima 5.935 kg. Merasa dirugikan, konglomerat yang memiliki perusahaan properti di Surabaya itu menggugat sejumlah pihak. Pihak yang digugat tersebut adalah sebagai berikut. 1. PT Aneka Tambang Terbuka, atau disingkat PT Antam Terbuka, sebagai tergugat 1. 2. Endang Kumoro sebagai tergugat 2. 3. Misdianto sebagai tergugat 3. 4. Ahmad Purwanto sebagai tergugat 4. 5. Eksi Anggraeni sebagai tergugat 5. Dalam dua putusan pengadilan sebelum, Budi Said sempat menang di Pengadilan Negeri atau PN Surabaya. Namun Budi Said kalah di tingkat banding. Budi Said akhirnya mengajukan kasasi ke MA. Dalam putusan kasasi MA, Budi menang, menyatakan tergugat 1 bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan seluruh akibat hukumnya yang dilakukan oleh tergugat 2, tergugat 3 dan tergugat 4. Menghukum tergugat 1 bersama-sama tergugat 2, 3, 4 secara tanggung renteng untuk menyerahkan emas seberat 1.136 kg emas batangan Antam kepada penggugat, atau apabila tidak diserahkan maka diganti dengan uang setara dengan harga emas pada saat pelaksanaan putusan ini, kata juru bicara MA. Hakim Agung Andi Samsan Ngandro seperti dikutip dari Detikcom, Rabu tanggal 6 Juli tahun 2022. Emas sebesar 1.136 kg sama dengan 1.136.000 gram. Bila 1 gram Antam hari ini Rp898.000, maka uang yang harus dikembalikan Antam sebesar 1,123 triliun rupiah. Selain itu, Eksi Anggraeni juga harus memberikan ganti rugi material ke Budi Said. Menghukum tergugat 5 membayar kerugian material kepada penggugat sebesar 92 miliar 92 juta rupiah atau 92 miliar 92 juta rupiah, kata Andi Samsan Ngandro yang juga wakil Ketua MA bidang yudisial itu. Budi Said adalah pengusaha yang bermukim di Surabaya. Ia diketahui menjabat sebagai Direktur Utama PT Trijaya Kartika Group. PT Trijaya Kartika Group merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti. Beberapa properti mewah seperti perumahan, apartemen hingga plaza berada di bawah PT Trijaya Kartika Group yang dipimpin oleh Budi Said. Salah satu properti yang cukup terkenal adalah Plaza Marina, pusat perbelanjaan yang populer dengan konter handphone lengkap yang ada di kota Surabaya. Dikutip dari situs resmi perusahaan, kantor perusahaan terletak di puncak Menara Marina lantai 2, Margorejo Indah, Kota Surabaya.
Perusahaan tersebut juga mengembangkan beberapa perumahan mewah, seperti Kertajaya Indah Regency di Sukolilo, Taman Indah Regency di Geluran Sidoarjo, dan Florencia Regency di Gebang Sidoarjo. Selain itu, Budi Said juga memiliki properti berupa plaza di daerah Woncolo, Surabaya. Plaza tersebut adalah Plaza Marina yang terletak di Jalan Margorejo Indah Utara, Sidosermo, Wonocolo, Kota Surabaya. Plaza ini dikenal sebagai pusat perbelanjaan gawai dan telepon pintar di daerah Surabaya. Beberapa gurita bisnis di bidang properti inilah yang menjadikan Budi Said dijuluki oleh warganet sebagai Crazy Rich Surabaya. Manajemen Antam menyampaikan, pihaknya menunggu putusan lengkap putusan Mahkamah Agung terkait gugatan yang disampaikan pengusaha asal Surabaya, Budi Said. Dalam kasus ini, Antam kalah di tingkat kasasi dalam kasus gugatan perdata. Perusahaan juga sedang menyiapkan langkah-langkah hukum terkait dengan permasalahan ini secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan komitmen perusahaan untuk selalu senantiasa menciptakan praktik bisnis sesuai dengan good corporate governance dalam setiap lini bisnis perusahaan. Termasuk dalam kegiatan jual beli logam mulia, tegas Syarif Faisal Al-Qadri, Sekretaris Perusahaan ANTM kepada CNBC Indonesia, belum lama ini. Syarif juga menegaskan jika perusahaan tetap berada pada posisi yang kuat dalam perkara ini dan telah melaksanakan hak dan kewajiban atas seluruh transaksi dengan itikat baik. Antam telah menyerahkan semua barang sesuai dengan kuantitas yang dibayar oleh penggugat kepada pihak yang diberi kuasa dengan mengacu pada harga resmi, ungkap Syarif. Ini jejak beli emas 7 ton jadi dugaan korupsi. Kasus pembelian emas PT Antam seberat 7 ton, yang berujung dugaan korupsi memasuki babak baru. Upaya Kejaksaan Agung atau Kejagung menjerat hukum konglomerat Budi Said, karena melihat adanya unsur kong kali kong yang merugikan negara, mendapat perlawanan. Budi Said melalui pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, mengajukan gugatan pra-peradilan. Mereka menuntut pembatalan status tersangka, sekalipun meminta penghentian penyidikan kasusnya. Kasus ini berawal dari pembelian emas di butik Antam Surabaya seberat 7 ton, pada Maret sampai dengan November tahun 2018. Dari pembelian emas tersebut, ada label pemberian diskon yang membuat Budi Said mendapatkan harga lebih murah. Dalam proses pembelian itu, Budi Said baru menerima emas 5,9 ton dari PT Antam. Sehingga ada kekurangan sekitar 1,3 ton emas. Pembelian ini kemudian berujung pada gugatan perdata terhadap PT Antam atas kekurangan emas tersebut. Di peradilan tingkat pertama, di Pengadilan Negeri atau PN Surabaya, gugatan BS terkabul. Pengadilan mewajibkan PT Antam untuk menyerahkan sisa penyerahan emas seberat 1,3 ton yang menjadi hak Budi Said. Namun, di tingkat banding, di Pengadilan Tinggi Jawa Timur, putusan Hakim Tinggi berbalik dengan menganulir putusan peradilan tingkat pertama. Akan tetapi, BS melawan kemenangan PT Antam di tingkat banding itu, dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau MA, dan Hakim Agung mengembalikan putusan PN Surabaya yang memenangkan BS atas PT Antam. MA dalam putusannya menegaskan PT Antam wajib menyerahkan 1,3 ton emas kepada BS, atau setara 1,1 triliun rupiah. PT Antam sempat melawan putusan kasasi tersebut dengan mengajukan upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali atau PK. Akan tetapi, MA menolak PK tersebut, dan tetap memenangkan BS dalam sengketa tersebut. Akan tetapi, Kejagung pada Januari tahun 2024, melakukan penyidikan, dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam transaksi pembelian 2018 tersebut. Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi, mengatakan,
Perkara yang ditangani ini terkait dengan tindak pidana korupsi dalam proses transaksi dan jual beli logam mulia emas PT Antam. Kita Kejagung tidak tahu menahu dengan adanya perkara lainnya, ungkap Kuntadi. Dijelaskannya, Budi Said dengan dibantu inisial EA, AP, EK, dan MD, melakukan transaksi pembelian emas tersebut. Di antaranya adalah oknum pejabat dan pegawai di PT Antam. Pembelian dilakukan dengan cara menetapkan harga jual logam mulia di bawah harga yang telah ditetapkan oleh PT Antam. Seolah-olah ada diskon dari PT Antam, ungkap Kuntadi. Padahal, kata Kuntadi, dalam periode tersebut, PT Antam tak ada memberikan program rabat kepada Budi Said. Pun transaksi butik Surabaya 1 PT Antam dengan BS itu tak ada kesepakatan untuk memberikan diskon. Guna menutupi jumlah selisih harga tersebut, para pelaku selanjutnya membuat surat yang diduga palsu yang pada pokoknya membenarkan transaksi tersebut, ujar Kuntadi. Sehingga, melalui surat yang diduga palsu itu, membuat PT Antam menjadi pihak yang berkewajiban menyetorkan sejumlah emas yang disebut sudah ditransaksikan oleh Budi Said. Akibatnya, PT Antam mengalami kerugian yang sangat besar. Sebesar 1 ton 136 kg logam mulia emas, kata Kuntadi. Besaran kerugian negara akibat perbuatan Budi Said dan 4 pejabat PT Antam tersebut mencapai 1,1 triliun rupiah. Sementara, kuasa hukum Budi Said, Sudiman Sidabuke, menegaskan kliennya tidak bersalah. Menurut dia, Budi Said sudah melakukan pembayaran untuk emas seberat 7 ton. Tapi justru tidak mendapatkan haknya. Kita, Budi Said, tidak pernah merugikan negara. Justru kita meminta haknya kita untuk diserahkan kepada kita, yaitu berupa emas 1,136 ton yang menjadi hak kita, kata Sudiman. Dengan alasan kliennya tidak bersalah, Sudirman minta status tersangka, kliennya dicabut, dan meminta agar bos dari PT Tridajaya Kartika Group atau TKG itu dilepaskan dari tahanan. Termasuk meminta agar Hakim Tunggal Pra-Peradilan menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Jampitsus Kejagung terhadap Budi Said tidak sah, dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Sehingga, kata Sudiman, dalam permohonan lanjutan juga meminta agar Hakim Pra-Peradilan meminta Jampitsus Kejagung menghentikan seluruh proses penyidikan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.